Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Perkenalkan Bu, saya dari Apoteker Nyimas. Sebagai apoteker penanggung jawab yang sedang bertugas di apotek ini, ada yang bisa dibantu Bu? Ya Bu, ini saya mau menebus resep ini. Baik Bu, boleh saya lihat ya Bu? Ya. Jadi di sini saya sebagai apoteker akan bertugas untuk melakukan konseling ya Bu. Jadi tujuan konseling di sini untuk menginformasikan tentang obat yang Ibu terima agar penggunaannya itu lebih efektif. Apakah boleh minta waktu ketersediaan Ibu sekitar 15 menit untuk dilakukan konseling Bu? Iya Bu, baik Ibu. Baik, kalau begitu Bu, langsung kita mulai saja ya Bu. Silakan Ibu. Ya. Dengan Ibu siapa? Tinggal di mana Bu? Dengan Nyonya M, tinggal di Jalan Kosambi. Oke, Ibu datang ke sini sama siapa? Atau sendiri atau ada yang nemenin Bu? Saya sendiri. Baik, di sini saya lihat resepnya untuk asma, DM, dan hiperlipidemia ya Bu? Iya, itu penyakit saya sudah komplikasi Bu. Iya Bu. Kalau boleh saya tahu, keseharian Ibu seperti apa? Sebagai wanita karir atau ibu rumah tangga? Kebetulan saya bekerja kantoran ya Bu ya. Jarak kantor dari rumah tuh lumayan jauh. Jadi saya setiap hari pulang pergi tuh naik motor. Maaf kalau boleh tahu, keluarga Ibu ada yang punya riwayat asma? Ada sih Bu, dulu kakek saya punya riwayat asma. Kalau di rumah ada anggota keluarga yang merokok Bu? Suami saya Bu, suami saya perokok. Kalau boleh saya tahu, sesaknya timbul karena apa ya Bu? Sepertinya tuh Bu, kan saya kan kerja tuh kan naik motor. Mungkin Mm-hmm. karena sering berkendara itu kan kena polusi segala macam itu Bu. Baik Bu, sebelumnya apa yang dokter katakan tentang pengobatan Ibu? Dokter bilang saya harus mengikuti aturan penggunaan obat ini sesuai dengan yang diresep. Baik, selanjutnya apa dokter memberitahu tentang cara minum obatnya seperti apa? Tidak Bu. Oh begitu ya. Lalu tadi dijelaskan tidak sama dokternya tentang harapan setelah minum obat ini? Dokter cuma bilang semoga lekas sembuh. Oke, sebelumnya terima kasih ya Bu sudah memberikan informasi terkait pengobatan ini. Ya. Apakah sebelumnya Ibu mempunyai riwayat alergi obat? Tidak ada Bu. Baiklah, apakah Ibu sedang mengkonsumsi obat lain sebelumnya? Tidak ada juga. Baiklah, tunggu sebentar ya Bu, saya ambilkan dulu obatnya. Baik Ibu. Ibu, maaf saya baru konsultasi dengan dokter bahwa pada resep Ibu ini ada pengurangan obat yang bertujuan agar penggunaan obat ini lebih rasional Bu. Iya Bu, baik Ibu. Oke, jadi obat di sini ada obat Katopril Bu. Ya, fungsinya ini sebagai terapi lini pertama hipertensi. Cara minum obatnya ini dengan dosis awal 25 mg 1 kali sehari Bu sebelum makan. Untuk penyimpanannya ini di suhu kamar, terhindar dari sinar matahari. Tapi iya. efek sampingnya ini batuk kering Bu. Jadi Ibu jangan bingung kalau misalnya Ibu mengalami batuk. Iya Bu. Nah, ini obat selanjutnya Bu, ada simvastatin. Ini fungsinya untuk menurunkan kolesterol Ibu. Cara minumnya ini pada dosis awal itu 10 mg 1 kali sehari, 1 tablet. Untuk aturan pakainya itu di malam hari sebelum tidur. Untuk penyimpanan, Ibu bisa menyimpannya di suhu kamar, terhindar dari sinar matahari. Tapi ini berefek samping pada nyeri otot. Iya Bu. Kemudian selanjutnya ada obat Ventolin inhaler Ibu. Fungsinya ini untuk asma. Cara minumnya ini, cara pakainya maksudnya dihirup pada mulut saat terjadi serangan asma. Aturan pakainya ini Ibu gunakan saat terjadi serangan asma saja Bu. Iya Bu. Penyimpanannya di suhu kamar, terhindar dari sinar matahari. Efek sampingnya jamur pada rongga mulut Ibu. Iya Bu. Oke, kemudian ada obat vitamin B kompleks Bu. Ini sebagai multivitamin. Cara minumnya setelah makan. Aturan pakainya ini 1 kali sehari 1 tablet Bu. Iya Bu. Ya. Terus yang kemudian ini ada insulin.
insulin Lantus ya Bu. Ha-ha. Fungsinya ini untuk mengontrol diabetes mellitus Ibu. Aturan pakainya ini sebelum makan disuntikkan pada perut, lengan atau paha. Penyimpanannya ini di suhu kamar, terhindar dari sinar matahari Bu. Baik Ibu. Kemudian ada obat terakhir ini glibenclamid Ibu. Fungsinya ini juga untuk menurunkan gula darah Ibu. Cara minumnya ini 1 kali sehari sesudah makan. Ya, Bu. Sampai di sini apa Ibu paham Bu? Iya Bu, cukup paham Ibu. Ya, jadi saya ingatkan kembali pada Ibu, Ibu harus rutin kontrol atau cek tekanan darah Ibu supaya Ibu tahu kondisi tekanan darah Ibu stabil atau tidak setelah minum obat ini. Baik Ibu. Selain itu, untuk menunjang pengobatan yang Ibu jalani, Ibu juga harus melakukan terapi non-farmakologi ya Bu, seperti menerapkan gaya hidup sehat, seperti olahraga, mengadopsi pola makan yang kaya akan kalium dan kalsium, diet rendah natrium. Natrium yang direkomendasikan itu kurang dari 2,4 gram per hari Bu. Mengurangi makanan yang kolesterol, mengurangi makanan dengan kandungan gula darah, dan hindari stres ya Bu, jangan sampai banyak pikiran Bu, biar tekanan darah Ibu itu stabil. Oh iya Bu, baik Ibu. Ya. Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan yang sudah saya berikan, Ibu boleh menanyakannya atau dapat meminta saya untuk mengulang kembali bagian yang kurang jelas atau kurang paham Bu. Tidak Bu, udah cukup jelas kok Bu. Baik, kalau begitu apa Ibu bisa mengulang lagi cara minum obatnya Bu? Baik Bu. Ya Bu, baik saya ulangi Bu. Ini tadi kan ada kaptropil kan Bu ya. Kaptropil itu diminumnya 1 kali sehari sebelum makan. Kemudian ada simvastatin, diminumnya juga 1 kali sehari pada malam hari. Kemudian tadi vitamin B kompleks diminumnya 1 kali sehari setelah makan, sama glibenclamid yang untuk menurunkan kadar gula darahnya tuh diminum 1 kali sehari sesudah makan juga. Terus tadi ada inhaler, inhalernya tuh dipakai pada saat serangan terjadi. Kemudian ada insulin. Insulin ini tadi digunakannya tuh sebelum makan, disuntikkan pada bagian perut ya Bu ya? Iya Bu, bisa. Jadi sudah cukup paham ya Bu, Iya, Bu. penjelasan saya tadi. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan Bu terkait pengobatan Ibu. Sebelum saya akhiri, saya mau terlebih dahulu mendokumentasikan kegiatan konseling yang sudah dilakukan. Jadi saya minta ketersediaan Ibu untuk saya ambil gambar di sini ya Bu, sebagai bukti bahwa Ibu sudah memahami penjelasan yang saya berikan. Baik Ibu. Ya. Ini Bu, bisa. Iya, terima kasih. Jika Ibu sudah cukup jelas dan sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat dan mengoptimalkan pengobatan yang akan Ibu jalani. Oh ya Bu, perlu saya ingatkan kembali kepada Ibu agar penggunaan obat yang diberikan itu sesuai dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan. Jika Ibu ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas dan mengalami masalah dalam pengobatan yang dijalani, silakan bertanya kembali kepada saya ya Bu. Baik Ibu. Semoga Ibu lekas sembuh dan jangan lupa minum obatnya secara teratur ya Bu. Terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Ya.